salah satu bocoran nih Pak, jangan sampai nanti pas musim penghujan karena saluran irigasi yang enggak, terus banyak yang entah gagal panen atau apa. Tingkat di Jawa Timur itu tidak lagi ngomong swasembada, tapi daulat pangan. Halo Sobat JP Pos, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Berbicara infrastruktur, nampaknya tidak ada henti-hentinya. Nampaknya di Jawa Timur ini sejatinya banyak sekali daerah-daerah yang memang harus menjadi perhatian pemerintah dalam proses pembenahan infrastruktur. Apalagi ini tidak hanya berkaitan dengan akses mobilitas masyarakat, namun juga mobilitas yang berhubungan dengan perekonomian, khususnya di kawasan desa-desa. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sarana infrastruktur ini bisa menjadi prioritas mungkin ya dalam untuk menunjang mobilitas para petani. Dalam tema peningkatan infrastruktur pertanian dalam mendukung sektor pertanian. Pada kesempatan kali ini kita sekarang bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Abdul Qodir. Halo Bapak, jumpa lagi kita. Siap. Nampaknya banyak sekali catatan-catatan yang sudah disiapkan oleh Pak Qodir untuk menjadi masukan ya Pak, bukan kritisi nih, tapi menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pemerintah kabupaten kota mungkin ya Pak ya. Mungkin bagaimana nih Pak dalam hal ini kalau jenengan melihat terkait dengan peningkatan infrastruktur mungkin menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas para petani Pak? Yang pertama ini yang saya ingin sampaikan begini, saya ini lahir di desa banget lah. Orang tua saya ini dan mayoritas keluarga saya juga petani. Ya baru-baru saja ini ada yang menginvasi dunia lain ya di sektor-sektor perdagangan. Sepertinya Pak Qodir juga sendiri nih kayaknya. Saya sampai hari ini masih petani dan masih sebagai peternak juga. Jadi yang paling penting di dunia pertanian itu memang melakukan percepatan agar para petani ini sejahtera itu salah satunya kan mengurangi kos produksi. Tapi kalau pemerintah ini kemudian tidak segera menyadari bahwa di antara salah satu penyebabnya tingginya kos produksi di sektor pertanian itu adalah infrastruktur, ya wassalam. Oleh karena itu di tahun ini kami Komisi B di Jawa Timur, di DPRD Jawa Timur mendorong agar ada revitalisasi jalan usaha tani dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian. Karena dua hal ini, ketika jalan usaha taninya baik, maka secara otomatis kos produksinya akan turun. Ketika kos produksi ini turun, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan itu maka mempercepat NTP petani, nilai tukar petani kita, kemudian ada income yang lebih yang diterima oleh para petani dan endingnya kesejahteraan mereka akan cepat naik. Saya kira itu. Jadi harus segeralah ini melakukan revitalisasi terhadap jalan-jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian. Nampaknya ini sepertinya sudah menjadi catatan yang cukup panjang oleh jenengan ya mungkin ya Pak, banyak yang dikeluhkan. Ya karena saya ini pelaku ya. Abah saya itu sampai hari ini usianya 80 sekian kalau tidak salah. Tapi setiap hari masih ke sawah. Dulu itu kalau mau panen padi itu karena jalannya tidak bisa dilewati kendaraan itu sepeda motor itu, maka mburuh manggul dari sawah ke jalan yang bisa dilewati kendaraan atau dilewati motor itu 10 sampai 15 ribu per sak. Kalau lagi panen ada 50 karung, ya kalikan saja, otomatis kan
kos produksinya meningkat ini. Harusnya kalau pemerintah sudah menyediakan jalan usaha tani yang memadai, yang layak, tidak perlu ada ongkos panggul dan lain sebagainya. Tapi karena jalannya tidak diperbaiki, sekian tahun tidak pernah mengalami perubahan sama sekali, tidak pernah ditingkatkan, masih kelas jalan sawah, ya akhirnya ada kos produksi yang terus nambah. Dan ketika saya sudah di DPRD Gresik, saya coba memperjuangkan itu, dan alhamdulillah dibangun. Ketika saya ketemu dengan orang tua saya, dengan abah saya tanya, "Abah, pripun panenane?" "Enak sih saiki wisan, pole sepeda motor iso masuk." Jadi wis gak perlu ongkos panggul. Nah, itu seneng ya petani begitu kan. Ya, artinya apa? Ya ini harus terus dilakukan di sektor di belahan-belahan pertanian kita. Lamongan, kalau kita tahu ini sangat jalan usaha taninya. Meskipun Lamongan ini penyumbang besar juga bagi keberlangsungan beras dan gabah yang ada di Jawa Timur. Tapi kita lihat coba, cek jalan usaha taninya. Bagaimana jaringan irigasinya dan lain sebagainya. Rata-rata inisiatif mereka, inisiatif petani. Pemerintah belum banyak berbuat untuk itu. Ya itu, jadi ada kenangan memang. Pak, apakah itu membutuhkan anggaran yang cukup tinggi sehingga pemerintah, apa sih sebenarnya yang mungkin itu kan hal kecil tapi berdampak loh Pak? Iya, jadi gini, kalau di pemerintahan itu kan ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Oke, yang menjadi prioritas mana nih ya? Kalau masih menempatkan sektor pertanian ini bagian dari hanya urusan pilihan, ya tidak dipilih. Maka kami berharap sektor-sektor yang banyak sekali serapan tenaga kerja di situ, ini kan di antara penyumbang PDRB di Jawa Timur ini kan antara industri dengan pertanian ini. Ini kan unda-undi ya. Artinya unda-undi itu ya kadang dhuwur penyumbang PDRB, kadang dukung sektor pertanian, kadang dukung industri dan sebagainya. Tapi ini penyumbang ini dihuni oleh kelompok yang cukup besar di sektor ini. Orang yang menggantungkan hidupnya, artinya income kebutuhan keluarganya dari sektor pertanian ini cukup besar jumlahnya. Maka harus menempatkan pertanian ini meskipun tidak menjadi urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, tapi ini menjadi skala prioritas yang harus segera dituntaskan. Padahal kita juga komoditas pangan kita juga dari hasil para petani juga kan Pak. Jangan sampai nanti ya mungkin ini menjadi salah satu bocoran nih Pak. Jangan sampai nanti pas musim penghujan karena saluran irigasi yang enggak, terus banyak yang entah gagal panen atau apa. Nah, semisal gini, saya contohkan yang lebih konkret aja. Di Lamongan Selatan, di Gresik Selatan, 3 kecamatan yang penyumbang beras, penyumbang gabah terbesar juga di Gresik. Itu Balong Panggang, Benjeng. Kalau lagi musim hujan, mereka tidak bisa tanam karena melimpahnya air. Artinya kebanjiran. Begitu air ini semua dibuang ke laut, musim tanam kedua mereka kehabisan air. Ada potensi gagal panen. Lah kenapa pemerintah tidak coba mencari titik-titik embung yang dimiliki oleh pemerintah provinsi kemudian dinormalisasi. Ketika air melimpah, ketika musim hujan itu, ketika air melimpah itu jangan semua dibuang ke laut. Tapi ada yang disimpan. Dimbung. Dimbung-bung yang dimiliki oleh, ada 15 hektar yang dimiliki oleh provinsi di Desa Panjunan, ada berpuluh-puluh hektar yang ada di Bunder itu. Ya kan, Bunder kalau pernah lewat Bunder itu kan ada itu. Embungnya Bunder itu kan bisa mengairi Dahan Rejo, duduk sampean di lahan-lahan pertanian itu, Cerme sendiri menyimpan air. Artinya apa ya? Ketika air itu melimpah, jangan semua dibuang ke laut. Ada yang kita tahan. Apa tujuannya? Tujuannya satu, nanti ketika musim tanam kedua atau ketiga, itu ketika air sudah tidak musim penghujan, petani tidak kehabisan air. Potensi gagal panennya diperkecil gitu. Ini kan sering kali di Gresik itu. Strategi nih sebenarnya. Ketika banjir, kebanjiran, Ketika kemarau kehabisan air. Nah,
kayak strategi-strategi gini kan hanya pelaku tani Pak yang paham seperti itu. Sebenarnya ya Pak ya. Nah ini sedang kita sampaikan ke Kepala Dinas Pertanian bahwa sudah waktunya Jawa Timur ini, pemerintah Jawa Timur ini sangat concern terhadap sektor pertanian yang hari ini menjadi andalan dan kebanggaan Bukup kan. Nggak mungkin Pak Prabowo datang ke Ngawi kemarin itu kalau tidak lihat potensi Jawa Timur sebagai penyumbang ketersediaan pangan terbesar di Indonesia. Dan itu jerih payah siapa? Petani. Tapi kalau NTP nilai tukar petaninya masih seperti ini, karena kos produksi masih cukup besar, sarana prasarana dan infrastruktur pertaniannya tidak segera kita perbaiki, itu tidak hanya bapaknya, anaknya yang nyuruh jual tanahnya. Pak wis didol Pak timbangane suwe iki oleh menghasilkan ya. Apalagi pemerintah banyak pemerintah kabupaten juga termasuk Bu Gubernur sendiri juga optimis bisa turut mensupport kesuksesan program swasembada pangan 2045. Nah, ini mulai dari sekarang harusnya ya Pak ya, yang menjadi evaluasi. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Oke, Pak, Jawa Timur ini kan sebagai salah satu provinsi dengan sektor pertanian yang besar di Indonesia ya Pak ya, salah satu nih Pak ya. Betul. Bagaimana mungkin Anda melihat terkait dengan perkembangan pertumbuhan sektor pertanian saat ini, terlepas dari problem-problem yang Anda sebutkan tadi Pak? Meskipun kita tetap bersyukur ya, kita berterima kasih dengan bantuan-bantuan yang hari ini ada dari pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi, pusat, termasuk Alsintan yang kita terima dari pusat. Ada hand traktor, ada macam-macam lah kebutuhan alat-alat pertanian yang modern itu yang diterima oleh para petani kita ini. Meskipun seperti itu, jangan kemudian kita melupakan hal yang paling krusial di sektor pertanian itu adalah ketersediaan bibit, karena ini masih menjadi potensi keluh kesah, menjadi keluh kesah di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Ketika musim tanam itu masih ada kesulitan untuk mencari bibit yang memang mereka inginkan, unggul dan lain sebagainya. Jadi pemerintah provinsi harus ada di situ, yang kemudian pupuk di samping infrastruktur tadi itu ya. Ketersediaan pupuk kita juga sudah terima kasih karena ini ada penambahan yang cukup luar biasa di pupuk ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya kita mengingatkan juga kepada pemerintah untuk tidak henti-hentinya mensosialisasikan kaitannya dengan penggunaan pupuk organik. Karena ini satu bisa menahan tingkat kesuburan tanah. Tanah itu kalau pakai pupuk kimia terus, pupuk pabrikan itu yang kimia terus, maka 20-25 tahun akan mengalami pengerasan tanah itu. Maka ketika tanah itu sudah mulai mengeras, maka tingkat kesuburannya hilang. Wis gak subur mana tanahnya. Nah beda kalau kemudian itu menggunakan, kita mensosialisasikan para petani jangan semuanya dong menggunakan pupuk kimia. Ayo dicampur, di merger, dioplos ya, antara penggunaannya ini antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Agar apa? Agar tingkat kesuburan lahan ini terus terjaga. Itu juga penting disosialisasikan. Tapi sejauh ini sudah mulai berjalan kan Pak? Dan juga kalau nggak salah saya di Kabupaten Gresik, di Dapil saya beberapa kali mensosialisasikan itu. Ada yang sukses nggak Pak? Sudah berhasil Pak? Berhasil. Oke. Di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik itu malah kalau rata-rata per hektar itu dapat 5-6 ton, dia bisa hasil itu sekitar 7 ton dengan memanfaatkan pupuk organik. Kadang kan, ya mohon maaf, kadang bagi orang awam yang mungkin para petani-petani yang tidak semuanya tahu, ini kan juga, apa sih ku bahan apa sih wes gak ngene ae kan kayak gitu kadang Pak ya. Karena kita ini kan lama, sekian puluh tahun kan, namanya pupuk itu begitu ditabur, maunya langsung kelihatan daunnya hijau, tanamannya itu hijau seger gitu. Dan itu memang dampak yang atau efeknya, ada efek dari pupuk kimia. Kalau pupuk organik itu kan pelan.
ketika dia ditabur itu memperkuat akar dan tingkat kesuburan tanah itu yang digarap. Itu tidak batang pohonnya, tidak pohonnya yang digarap. Oleh karena itu ya pelan, tidak bisa pakai pupuk organik. Lihat sekarang dipupuk 2-3 hari kelihatan hasilnya, tidak mungkin. Tapi efeknya itu akan bisa dirasakan sekian puluh tahun karena tingkat kesuburan lahan itu akan tetap terjaga. Sama dengan pada umumnya nih, kalau kata mama lek ngomong karo tonggo ya pilih sing instan tapi dampaknya ya jangkane gak panjang. Ya, tanahnya cepet keras. Nah, pilih yang rodok sabar tapi jangka panjang. Ya lebih baik kalau untuk yang jangka panjang ya Pak ya, karena nanti bisa untuk kontinuitas nih. Maka hari ini sosialisasinya ya sudah di paru-paru lah. Kalau kebutuhan yang tersedia dari pupuk bersubsidi dari pemerintah itu kan tidak mungkin terpenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan. Ya untuk menutup kekurangan dari kebutuhan itu pakai organik. Nah, saya berharap pemerintah provinsi itu bisa mengalokasikan anggaran dalam rangka ikut memberikan bantuan terhadap petani-petani kita untuk ketersediaan pupuk organik itu. Oke, Pak. Sambil kampanye lah, kampanye pupuk organik ya. Maksudnya bukan kampanye. Kalau kampanye kan masih jauh, besok masih 2002. Setelah ini pokoknya pemerintah ini harusnya tidak ada, selain bekerja untuk masyarakat tidak ada yang lain. Karena event politiknya masih jauh ini. Masih 2029. Tapi ya nggak apa-apa ya Pak ya, lebih intens mendekat, jangan mendekati di masa kampanye kan nggak apa-apa. Orang masyarakat semakin cinta loh Pak kalau gitu ya. Sekarang itu pokoknya bekerja saja, bantu, banyak membantu. Masyarakat bisa semakin cinta kalau sering-sering dikunjungi. Pak, kalau jenengan melihat potensi Jawa Timur sendiri sebagai sektor pertanian dalam memproduksi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti apa Pak potensi di sektor pertanian ini Pak? Jawa Timur itu kan bagian penyumbang kebutuhan pangan nasional terbesar, Pak. Di tahun 2003, 2004 itu kira-kira ya sekitar 5 juta ton lah yang bisa dihasilkan beras 2024 itu. Maksudnya ya Pak? Iya, itu yang bisa dihasilkan beras yang bisa dihasilkan dari petani-petani kita yang ada di Jawa Timur. Itu luar biasa loh. Itu hampir 45% kalau tidak salah dari total produksi pangan atau beras nasional. Ya, hari ini kita ditarget oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden Pak Prabowo ini kan sekitar 7 juta ton. Sebenarnya kalau tingkat di Jawa Timur itu tidak lagi ngomong swasembada. Oke. Tapi daulat pangan. Daulat. Lebih di atasnya ini berarti? Iya, lebih di atasnya. Karena kita ini kalau ngomong swasembada sudah 3 tahun, 2 tahun yang lalu kita sudah swasembada pangan itu di Jawa Timur loh. Artinya hasil produk pertanian, hasil pangan pertanian yang ada di Jawa Timur untuk kebutuhan pangan di Jawa Timur itu sudah lebih, sudah melimpah, sudah surplus kita. Bahkan sampai ekspor juga. Iya, kita sudah buang keluar. Tapi kan hari ini targetnya kan tidak hanya swasembada, tapi berdaulat pangan. Tapi jangan lupa yang membuat kita bisa swasembada, kita bisa berdaulat ini kan ada pelaku-pelaku di sektor pertanian itu. Nah, ini yang harus terus diperhatikan kesejahteraannya. Ada asuransi petani, ada macam-macam itu program-program itu yang harus terus digalakkan. Nah, dengan begitu, artinya gini loh, pemerintah ini kalau tidak bisa langsung memberikan bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pelaku petani kita, utamanya buruh tani, buruh-buruh tani garap lah, itu minimal itu mengurangi kebutuhan biaya hidup mereka. Kita perhatikan anak-anaknya, sekolah biaya anak-anaknya. Kita perhatikan apakah para petani ini juga sudah memiliki jaminan kesehatan. Kita asuransi petani itu apa dia miliki apa enggak dan lain sebagainya. Pokoknya kos-kos yang kemudian ini bisa kita di cover oleh pemerintah agar kesejahteraan mereka ini terus naik. NTB kita kan populer banget, Mbak. Nilai tukar petani kita ini tidak sebanding dengan jumlah yang
percepatan dengan jumlah yang mereka hasilkan. Apa Pak yang menjadi faktor ini? Kalau Anda lihat mungkin ada catatan. Ya seringkali para petani ini masih dipermainkan oleh tengkulak dan pemodal. Oke. Saya itu baru saja kemarin itu mengunjungi teman-teman nelayan. Ini di nelayan, sektor petani tidak jauh beda. Saya tanya, ketika saya beli ikan itu harganya 7.000 atau 8.000 itu Pak. Ketika saya ke... Per kilo? Per kilo. Ketika saya datang ke TPS Brondong apa-apa itu, Paciran. Saya beli dengan dengan ukuran yang sama, jenis ikan yang sama, di sana ternyata 15.000. Akhirnya ketika saya ketemu dengan nelayan yang di timur, saya bilang, Pak, loh kenapa enggak hasil tangkapannya tidak dijual ke sana? Gak iso Mas. Loh gak bisa kenapa? Wong aku budal nelayan ini uangnya dari dia. Oke. Kebutuhan untuk setting. Orang nelayan itu kan 3-4 hari. Pak. Hari ini kan tidak, karena ada pencemaran industri saya bilang. Karena ada pencemaran industri, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem pantai. Ikan itu mau minggir, tapi ikan itu nengah semua. Jadi kalau ada guyonan orang Madura sampai ke mana kemarin itu? Ke Australia itu karena ngejar ikan Madura lari ke Australia kan. Tidak menutup begitu, karena apa? Ikan ini sekarang tidak minggir lagi Mbak. Ada kerusakan terumbu karangnya, ada kerusakan ekosistem laut lah. Apa itu? Pohon apa ya namanya? Yang di pinggiran pantai itu, yang mangrove-nya rusak dan sebagainya, itu kan membuat ikan tidaknya. Akhirnya ke tengah. Nah itu kan 3-4 hari dia nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya sekolah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia juga pinjam uang itu. Nah ketika pulang dari nelayan, dia tidak punya kemandirian untuk jual mana ini harga yang paling mahal, tidak bisa. Dia harus jual ikannya ke orang yang membiayai itu. Nah di sektor itulah, di urusan itulah pemerintah harus hadir. Maka tadi ngomong koperasi UMKM Jatim itu harus berperan di situ. Harus ada koperasi-koperasi nelayan yang memang untuk menjamin kebutuhan mereka agar mereka tidak terikat dalam tanda kutip pinjaman yang bisa membuat mereka tidak semakin jauh dari kesejahteraan. Karena tidak punya kemandirian untuk jual. Sama di sektor pertanian juga sama. Maka ada kredit usaha tani, itu harus terus memang dilakukan dalam rangka menghilangkan ketergantungan para petani-petani kita pada spekulan-spekulan yang akan membuat petani kita ini semakin tidak sejahtera. Semakin tercekik ya Pak? Semakin tercekik. Ya sekarang masih untung lah ada penetapan harga dengan cukup ketat. Meskipun ada bocor-bocornya sedikit ini. Gabah harus 6.500, itu kan menggembirakan bagi petani. Meskipun di bawah itu masih ada bocor-bocornya didik. Kemarin saya tanya di beberapa petani itu, enggak kasih 6.000 kok. Enggak, apalagi 6.500. 58, 59, berarti kan masih ada bocor-bocor. Itu saja petani sudah untung. Meskipun enggak besar itu loh Mbak. Nah kalau kemudian ini diawasi betul, diperketat, Bulog menjadi bapak angkat beneran bagi para petani kita, beli gabahnya 6.500 temenan, insya Allah para petani dan nilai tukar petani ini akan semakin tinggi. Kalau dengan begitu kesejahteraannya juga akan semakin cepat. Nah, sejahtera, wis anake gak njaluk didol tanahe, Mbak. Pak tani ya, Pak. Akhirnya tercipta petani-petani milenial dan lain sebagainya. Nah, karena mungkin ini kan juga menjadi salah satu faktor nih, Pak. Nampaknya di sektor pertanian dalam menumbuhkan petani-petani milenial ini peminatnya juga sangat minim. Mungkin ya seperti jenengan sebutkan barusan bahwa tidak ada terlihat masa depan cerah ya Pak ya. Buat apa ya Pak kan? Susah-susah kepanasan, kehujanan, tapi toh nantinya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Berarti ini juga menjadi salah satu start utama. Betul. Ketika semoga ada bapak angkat seperti Bulog atau ada bapak angkat lainnya di sektor lain selain beras, mungkin ya sektor-sektor hasil tani lainnya Pak. Betul. Itu memang sangat berdampak ya Pak ya? Sangat. Karena gini, kalau mau narik anak-anak teman-teman, tapi ini catatan saya nih.
saya lihat di desa saya ini rata-rata petani. Dan kalau musim gini ini sebagian lahannya itu dikelola untuk kebutuhan sayur. Baik dijual ke Surabaya, ke Gresik Kota, dan ke Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayur di beberapa pasar itu. Itu sekarang sudah mulai anak-anak muda ini mulai senang. Karena sudah mulai ada harapan di sektor pertanian ini. Misal dalam hal apa nih Pak? Kalau misalkan kontribusi teman-teman kita anak-anak muda nih Pak? Pemasarannya ya, begini, atau gimana Pak? Dulu itu kan melihat petani itu kan kayak enggak ada masa depannya. Emang? Akhirnya kan yang ada kan anak-anak ini kan ya kerja pabrik aja. Cari kerjaan. Padahal kalau dikelola betul, hari ini kan pasarnya tersedia, kebutuhan sayur tinggi, kebutuhan pangan memang cukup tinggi. Artinya gini, untuk bisa mengakses ke beberapa pasar itu bisa lebih mudah anak-anak di desa ini. Akhirnya mereka lebih gemar. Sayurlah sekarang saya tanya sehari kalau kamu tanam kemangi ini atau tanam bayam ini bisa dapat berapa? Saya sehari bisa dapat bersih itu bisa dapat 300. Aku kerja pabrik, gak mungkin ono pabrik sing gelem gaji aku sedino 150 saja belum tentu dengan usia saya itu rata-rata usia 45, usia 46 itu rata-rata seusia saya lah. Yes, aku tak pilih, saiki tak pilih jadi petani sayur aja. Sebagian lahan saya tanami padi untuk kebutuhan beras keluarga. Sebagainya kalau memang melimpah panennya nanti sebagian dijual untuk modal tanam sayur. Nah, hari ini pasar itu tersedia. Karena mungkin ya sosialisasi kaitannya dengan makan sayur dan lain sebagainya marak sehingga mereka untung. Mereka ini untung hari ini. Ada keuntungan lah yang mereka peroleh meskipun tidak besar. Tapi ini sudah mulai memancing anak-anak muda untuk bisa terjun di dunia atau di sektor pertanian ini. Nah kalau kemudian tidak masuk gelap gulita, tidak bisa melihat masa depan sama sekali ya mesti ngajak dodol tanah, Mbak. Pasti itu sudah, pasti. Berarti ini tidak hanya berbicara soal kualitas ya Pak ya, Ya. tapi juga saya katakan upgrading ya tadi di episode sebelumnya mungkin kita membahas soal ya banyaklah ide-ide kayak tadi kan sebagian ditanamin ini, Ya. nanti kalau setelah selesai musimnya diganti ini kan jiwa-jiwa yang mungkin punya banyak imajinasi untuk agar sektor pertanian ini tidak mati kan Pak ya. Nah pentingnya adanya regenerasi para petani-petani muda ini juga harus disosialisasikan Betul, ya Pak. betul. Selain dukungan pemerintah tapi paling penting ini Pak, lagi-lagi modal, support tadi Betul. Pak. Sarana prasarana, infrastruktur pertanian, Alsintan ya enggak mungkin anak-anak muda sekelas seusia saya saja suruh nyangkul sudah enggak mungkin. Tapi sekarang kan alat-alat pertanian ini sudah mulai canggih. Tidak perlu nyangkul lagi, tinggal dorong saja, tinggal jalan saja sudah terurus tanahnya. Kalau untuk saat ini bagaimana Pak? Jenengan melihat support dari pemerintah sendiri. Kita sudah lihat bahwa pupuk sudah. Saya berharap satu Mbak, ini nanti tidak ada yang memainkan memonopoli di makan gratis. Oke. Di dapur makan gratis bergizi itu. Kalau itu tidak ada yang main-main, tidak ada yang memonopoli, artinya dapur-dapur yang diselenggarakan oleh pemerintah itu atau lembaga-lembaga itu bisa langsung menyerap hasil pertanian kita, hasil petani kita, itu insya Allah kesejahteraan petani akan semakin cepat naik. Tapi kan memang tujuannya Pak Presiden seperti itu sejatinya Iya, Pak. kan gini hitung-hitungannya. Kalau satu dapur itu mengampu 3.000 atau 4.000 siswa. Berarti di situ kan ada 10.000 kali 4.000. Ada uang yang akan dibelanjakan beras, ada uang yang dibelanjakan sayur, ada uang yang akan dibelanjakan. Otomatis uang ini kan akan banyak beredar di bawah. Nah, banyak beredar di bawah. Dengan banyaknya beredar di bawah itu, harapan saya tidak ada yang memainkan, tidak ada yang memonopoli. Ya sudah pokoknya kebutuhan berasmu lewat aku. Nah, itu nanti petani nek awakmu pengen suplai beras ke dapur ini lewat aku. Nah, itu bahaya. Itu kena makelar mana, Mbak? Loro mana itu.
Itu Ya, tapi memang benar itu Pak. Sejatinya kalau tujuan pemerintah dalam hal ini adalah presiden kita ini ya memberikan makan siang gratis, Iya. makan siang bergizi ini kan Gratis. juga bagus untuk juga mensupport para petani, peternak Iya. ya kan untuk bisa perekonomian ini bisa tumbuh dan semakin berkembang. Tapi benar jenengan. Ya catatannya pokoknya jangan ada yang memonopoli. Tugas lagi nih Pak, Iya. tugas pemerintah lagi Jangan bagaimana ada yang dalam memonopoli yang kemudian harus lewat koperasi saya atau harus lewat kelompok saya untuk bisa suplai telur katakan yang peternak ayam ke dapur-dapur MBG itu ya jangan. Biar ini ada interaksi antara pengelola dapur langsung pada pelaku-pelaku usaha yang di sektor-sektor itu. Kalau butuh beras ya biar dengan petani. Kalau butuh sayur ya dengan petani sayur. Kalau butuh telur ya biar dengan peternak ayam dan lain sebagainya. Kalau begitu uang ini akan beredar di bawah. Dulu kan cita-cita kita ketika reformasi itu salah satunya kan bagaimana membalik situasi. Kalau di Orde Baru ya sebelum reformasi itu kan 75% uang kita itu beredar di Jakarta. 25% ini kita bagi se-Indonesia. Salah satu cita-cita diskusinya ketika reformasi itu kan ya saya sih ikut-ikutan aja denger-denger ya ikut nimbrung-nimbrung diskusi. Salah satunya ada bagaimana situasi itu bisa dibalik. 75% uang itu biar Untuk beredar di bawah di daerah-daerah. Jakarta cukup 25%. Lah ini saya kok mengaca sedikit ini kebijakan Pak Prabowo dengan makan gratis ini dengan membuat dapur di mana-mana. Itu kalau tidak ada yang memonopoli, tidak ada kekuatan yang mau mengintervensi, langsung menyambungkan antara dapur dengan petani ini biar langsung berinteraksi. Insya Allah ya ini namanya uang nanti akan lebih besar beredar di bawah, di masyarakat daripada di kalangan tertentu di perkotaan dan kota-kota masyarakatnya tertentu. juga semakin sejahtera. Iya. Jangan sampai apa yang dicontohkan soal tadi yang nelayan yang mencari ikan itu terjadi juga di case ini ya Pak ya. Ya bagaimana cita-cita Indonesia zero kemiskinan kalau ada yang memanfaatkan ya jangan sampailah ya. Kita kan juga harus mensupport positif apa yang diinginkan Presiden untuk menjunjung tinggi para petani ini ya agar sejahtera semuanya. Terakhir mungkin Pak ada pesan terkait dengan tema ini yakni peningkatan infrastruktur pertanian dalam mendukung sektor ketahanan pangan. Jangan mau ini kita sudah harus lepas dari bayang-bayang justifikasi yang kurang baik bagi beberapa produk pertanian kita. Saya itu paling tidak suka kalau begini. Wong pepaya itu ditanam di tanah Jawa Timur, di kebun-kebun kita sendiri. Begitu pepaya itu bagus, itu dibilangnya pepaya Thailand. Nah ini kan justifikasi atau apa ya? Dulu orang mempengaruhi pola pikir lah, agar kita ini tidak pernah tumbuh. Ayam kita rawat-rawat sendiri, kita kasih minum air Indonesia. Tapi ketika bagus, besar, tinggi, jalurnya panjang gitu dibilang ayam Bangkok. Lah, padahal sektor-sektor pertanian kita ini, saya sudah mencoba Mbak. Saya di Gresik itu pernah mendampingi ekspor kacang hijau dengan Pak Bupati Mas Yani itu. Ternyata memang produk pertanian kita ini semestinya bisa menginvasi pasar-pasar di luar negeri. Jangan mau lagi menjadi objek dari produk pertanian mereka yang masuk ke kita. Tapi bagaimana pemerintah ini bisa menjadi mediator, fasilitator, regulator atas impor atau ekspor ya, ekspor kita, produk pertanian kita ke pasar-pasar yang ada di luar negeri. Karena peluangnya luar biasa. Bagaimana kebutuhan kacang hijau di Timur Tengah. Masa iya sih produk-produk kacang hijau kita ini kan beragam varian yang harus kita produksi di sektor pertanian ini agar bisa menginvasi banyak pasar. Oleh karena itu, ya pemerintah hari ini kita sih sebagai petani, saya sebagai anaknya orang tani berterima kasih. Artinya ada kepedulian lah di 5 tahun terakhir ini kepada para petani baik gitu. Tapi masih perlu ini ditingkatkan, masih jauh dari standar yang dibutuhkan oleh petani kita. Jadi di samping agar produk-produk pertanian kita ini bisa diterima oleh pasar-pasar di luar negeri.
Apa kuncinya? Ya dampingi, edukasi, berikan materi-materi pelatihan agar produknya ini terus meningkat. Yang terakhir ini, saya kemarin itu termasuk yang tidak nyaman itu, tersinggung sih enggak, saya biasa-biasa saja, tapi saya enggak nyaman. Ketika saya tanya, berapa kebutuhan garam untuk garam industri di Jawa Timur? Itu ternyata kira-kira ya 1 juta atau 2 juta sekian ton lah. Itu yang dari Madura berapa? Enggak ada Pak, itu garamnya kita impor semua. Loh kenapa enggak ambil garamnya teman-teman Madura, teman-teman Gresik Manyar, teman-teman Benowo itu? Katanya tidak memenuhi spesifikasi. Kan konyol itu. Iya masa podo-podo uyahe. Lah terus garamnya teman-teman Madura masa enggak bisa masuk di speknya tekstil, industri tekstil kita, kan itu kebutuhannya tinggi. Nah itu tanggung jawab pemerintah untuk begitu-begitu itu. Bagaimana bisa memberikan standar ya, pelatihan agar produksi mereka, produksi garam di Madura itu memenuhi kualifikasinya kebutuhan industri kita. Makanya aku ingin ngajak-ajak Mbak, tolak garam impor. Stop garam impor, manfaatkan garam lokal dari Madura, dari Manyar, dari Benowo. Itu untuk menutup kebutuhan garam industri kita. Kan mubazir juga, kita kaya produksi penghasil garam banyak juga ya Pak ya. Nah eman loh Pak, tapi lagi-lagi memang kalau soal garam ini kayaknya masih belum menemukan titik temu ya. Pemerintah ini harus benar-benar serius dalam mendukung bagaimana bisa lolos ini spesifikasi. Di samping itu ya memang harus ada teknologi, harus ada pemanfaatan teknologi, tidak bergantung lagi pada hanya sekedar pada panasnya matahari. Ada teknologi yang bisa diterapkan, bisa diajarkan kepada masyarakat agar produksi kita terus naik, kualitasnya naik, agar kebutuhan tidak sekedar dipakai. Ya nyun sewu ya, mohon maafin. Akhirnya saya bicara gini, mosok garam lokal ini hanya bisa untuk ngombeni ternak saja kan. Saya ini peternak sapi, tiap bulan saya beli garam juga untuk ngasih minum sapi itu, campur garam juga. Masa hanya pakai itu? Sehingga enggak bisa masuk ke kebutuhan, menutupi atau masuk ke industri kita itu. Bisa seharusnya kok bisa. Makanya bisa saya ya, yakin bisa. Kalau ada keseriusan. Ya, pemerintahnya harus menjadi mediator atas ini semua. Tekan saja dengan meningkatkan kualitasnya, kualifikasinya, di sini produksinya meningkat, kualitasnya baik, industrinya ya kamu jangan ekspor lagi lah. Harus wajib menggunakan hasil taninya teman-teman daerah ya. Betul, gitu, usahanya ya. Di Jawa Timur. Bisa. Usaha bareng-bareng lah. Iya, sinergi lah ya Pak ya, untuk cita-cita untuk memakmurkan, mesejahterakan masyarakat Jawa Timur khususnya di sektor pertanian. Oke Pak Abdul Qadir. Bikin sektor pertanian itu ada masa depan yang cerah, nanti tidak perlu cari. Anak-anak muda akan turun sendiri untuk di sektor benar pertanian. Sekali. Tapi kalau masih gelap, aduh, kate rono iso gak rabi barang awak iki. Masa depan curah, ya Pak ya. Curam, masa depan curam ya Pak ya. Curah minyak. Nah, kalau memang ada upgrading dan ya perkembangan, ya tadi seperti jenengan bilang, akan dengan sendirinya mereka tertarik. Betul. Dengan demikian regenerasi di sektor pertanian ini tidak lagi menjadi kekhawatiran. Betul. Akan sedikit demi sedikit ketertarikan itu akan memantik perhatian. Nggak usah diajak itu, datang sendiri. Pokoknya masa depan cerah. Oke, terima kasih Pak Abdul Qadir atas kesempatannya. Semoga ada momen lainnya juga untuk berbagi sharing agar bisa menjadi catatan kita semua dan edukasi masyarakat semuanya agar bisa lebih sejahtera dan makmur. Amin. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah dalam podcast di episode ini, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dipersembahkan oleh